والإسلام ومن علينا باتباع خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الحق والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وذكرهم بأيام الله. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا الرحمة المهداة. وكما قال أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم. Yang pertama yang kita hormati sahibul qaryah wa sahibu al-bait Kiai Haji Syarif, dan hadir juga guru kita Kiai Fakhrul Musyaddad wa akhuna Kiai Ahsanul Haq, dan para kiai, para asatiz yang tidak Al-Faqih sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhuna Dr. Abrar Al-Muqaddam dan segenap anggota Majelis Tasbih Nusantara dan juga masyarakat hadirin hadirat, muslimin muslimat Dusun Padang Asem. Kenapa udah Padang terus Asem? Masam-masam di sebelah gitu. Banyak asamnya. Semoga senantiasa kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama menyelenggarakan peringatan, ya, mungkin lebih tepat kita sebut peringatan. Ya, boleh juga perayaan, ya. Kalau peringatan dalilnya adalah wazakirhum bi ayyamillah. Kalau perayaan qul in kun qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jika peringatan, maka hari ini kita mengheningkan cipta, ya, mengingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keselamatan dan nikmat keberkahan, nikmat kasih sayang yang dilimpahkan kepada kita yang tidak diberikan kepada manusia lain, umat lain, dan bangsa lain.
Adapun kegembiraan, perayaan yang menunjukkan rasa gembira itu pun kita maksudkan kepada nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dari dunia hingga akhirat. Satu keunikan di negara kita, khususnya Indonesia, umumnya Nusantara. Karena kalau kita ke negara-negara jiran, seperti Kiai Sarip ini ya, pernah hidup di Malaysia 27 tahun katanya. Ya. Kita di sana mendengar Nusantara itu adalah Asia Tenggara. Kalau kita Nusantara itu ya Indonesia doang. Ya. Sampai kita bikin ibu kota Nusantara. Nah, itu bikin terkejut negara-negara tetangga. Wah, ini ibu kota kita semua berarti ya. Nusantara ya, IKN ya. Di negara kita ini negara satu-satunya yang semua umat Islam menyelenggarakan maulid. Ini luar biasa. Kami di Mesir, tanya Gus Abrar, yang menyelenggarakan maulid itu di Mesir dan umumnya di negara-negara Arab hanya orang-orang ahli tarekat. Ya. Dan hanya satu-satunya di Mesir juga semua ahli tarekat menyelenggarakan maulid 12 hari. Dari tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal. Mereka bikin kemah-kemah di sekitar Al-Azhar, Masjid Al-Azhar dan Masjid Sayyidina Al-Husain. Mereka bikin kemah di situ, berkemah selama 12 hari 12 malam. Dan setiap malam mereka membacakan maulid-maulid Nabi, berkesidah ya, dan bergembira. Ya, jadi selama 12 hari penuh, terutama malam-malamnya ya, seperti pesta. Setelah itu udah nggak ada lagi, ya, 12 hari aja. Ya. Ada hanyalah orang-orang ahli tarekat di majelisnya masing-masing. Masyarakat secara umum sama sekali tidak mengerti tentang perayaan maulid dan tidak tahu mungkin itu bulan maulid ya, hanya perayaan mereka ditunjukkan dalam bentuk membuat kue-kue maulid. Itu satu negara, dan umbul-umbul maulid dan aksesoris maulid dan dijual. Tapi perayaan seperti kita ini sebetulnya milik orang ahli tarikat. Tapi di Nusantara ini semuanya ahli tarikat. Semuanya merayakan maulid seperti mereka, lengkap dengan mahalul qiyamnya. Ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita naik pakai drone gitu di bulan maulid ya, dari atas gitu, atau naik pesawat, kita ngelihat negara Indonesia ini ya, negara maulid yang paling lama dan kerap, yang pagi ada, yang sore ada, yang malam ada. Dan semuanya menyelenggarakan dari TK sampai kakek-kakek ya, menyelenggarakan masjid, surau, madrasah
universitas, bahkan rumah-rumah, ya, orang-orang yang mampu kadang-kadang bikin maulid, ngundang semua orang. Ya. Ini sungguh ya sesuatu yang gharib, ya, unik, yang tidak ada di negara lain. Sementara di Mekah misalnya, di Madinah, orang menyelenggarakan maulid sembunyi-sembunyi. Ya, belum lama katanya ada satu jamaah umroh atau apa itu, dia bikin maulid di ruangan tertentu, berisik, ditangkap Pak. Ya, ditangkap. Namun ada juga dari umat Islam, ya, sebagian kecil yang apabila masuk bulan maulid, mereka sudah siap dengan peluru-peluru bid'ahnya yang akan, ya, diluncurkan ke arah orang-orang yang maulid. Ya. Dia tembakan bid'ah gitu. Namun saya sering berpikir, kalau perayaannya tanpa ruh, ya, boleh jadi benar-benar bid'ah Pak. Ya. Karena kita sering membaca sejarah maulid, sejarahnya dikembalikan sampai ke masa Al-Malik Muzaffar atau zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal maulid di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah maulid yang dibawa kepada publik, ya, dipublish, ya, dibawa kepada masyarakat, resmi melalui pimpinan negaranya, sultan-sultan menyelenggarakan maulid. Tujuannya untuk menyatukan, karena yang dirayakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai perselisihan, baik secara fikih, baik perselisihan secara loyalitas politik, dan perselisihan dalam sosial, berebut pangkat, berebut kedudukan, ya, perselisihan antara sufi, sunni, ya, faqih, dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam mengalami kelemahan, diserang oleh yang disebut dengan perang salib. Maka maulid, media yang berjaya, diusung oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk mempersatukan umat dan akhirnya memukul mundur tentara salib dan direbut kembali Palestina. Ya. Itu antara lain berkah maulid. Maka sejarah maulid dikembalikan ke situ. Bahkan di masa itu adalah maulid katanya sudah diselenggarakan oleh Daulah Fatimiyah. Terlepas dari itu semua, tetapi orang-orang tasawuf mencatat bahwa maulid itu dirayakan sejak mulai komunitas umat Islam yang memperhatikan masalah kerohanian, masalah spiritual, di mana sudah ada kesenjangan sosial, politik, ya, di dalam pemerintah dan masyarakat Muslim pada saat itu. Maka orang-orang sufi menyelenggarakan yang sekarang dikenal atau kita lihat perayaannya seperti ini
Maka seperti ini juga orang-orang sufi merayakan secara tertutup eksklusif di majelis-majelis mereka. Maka peninggalan buku-buku maulid setiap abad ada. Mulai ditulis dalam bentuk an-anah, riwayah, an yang isinya tentang kisah Nabi. Sampai kemudian digubah, ditulis dalam bentuk prosa, dan ada juga yang menulis dalam bentuk syair dan qasidah. Setiap abad ya, ada ulama yang menulis tentang maulid dari golongan orang sufi dan kemudian dibacakan di majelis mereka. Jadi maulid bagi ahli thariqah itu ya, ada sejak setelah Nabi wafat, di zaman tabi'in. Buku pertama yang sering dibacanya adalah Kitabul Maghazi Wassiyar. Ya, isinya tentang cerita Nabi dalam peperangan. Karena pada saat itu motivasi jihad sangat diperlukan, ya, maka dibacakanlah kisah-kisah peperangan Nabi. Namun setelah negara Islam luas di abad awal kedua, di zaman pertengahan Muawiyah, maka maulid ditulis dengan kitab yang berkenaan dengan Nabi ditulis dengan judul Sifatun Nabi. Sifatun Nabi, Sifatun Nabi. Dalam 2 abad akhir pertama dan abad kedua terdapat 3 kitab yang berjudul Sifatun Nabi. Apakah sifat fisiknya dan sifat rohaninya ya, ditulis dalam bentuk prosa dan kemudian dibentuk dalam bentuk syair dan seterusnya, seperti berjanji dan lain-lain, banyak sekali. Maka alhamdulillah, apapun kualitasnya, namun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut namanya dan mengingat Nabi adalah satu rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Barangkali itu yang menjadikan negara Indonesia tetap aman, tetap damai, ya, dan tetap sejahtera. Umat Islam ya, masih dihormati, ya, diberikan ruang yang luas untuk semua aktivitasnya. Hanya di Indonesia, Pak, orang punya ilmu bikin pondok jadi, ya, nggak ada gangguan, nggak ada halangan. Tahu-tahu pemerintah ngelihat ada kiai ustadz bikin pondok, dia ucapkan terima kasih. Terima kasih nggak ngajuin proposal kepada saya. Proposal. Ya. Bangun sendiri ini, ya, sama-sama bersama pemerintah, ya, berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Ya, itu satu hal yang unik, satu hal yang ya, di negara lain tidak boleh. Izin dari RT sampai presiden ya harus didapetin dulu. Ya, jangan jauh-jauh, di negara jiran susah, Singapura misalnya, udah nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan kumpul aja ceramah seperti ini dilarang. Undang penceramah dari luar, ya, laporannya 3 bulan dulu ke imigrasi, ke polisinya, ke TNI-nya. Ya. Begitu juga di Brunei misalnya,
nggak ada tuh masyarakatnya, rakyatnya penuh ketakutan untuk bebas menyelenggarakan ya peringatan dan perayaan seperti ini, nggak ada. Dan membangun yang lain ya, karena dia dan tanah milik rajanya ya. Di Petani hanya satu bagian selatan itu pun tidak bebas ya, kita bisa ngadakan di lapangan dan orang banyak, tiba-tiba kita tinggal izin ya, polisi terus izin, terus ya polisi-polisi kita turun mengamankan ya, cukup dikasih rokok dengan kopi, selesai ya. Dan di negara-negara tadi termasuk Thailand yang masih ada 700 pondok pesantren ya, di 3, mereka menyebutnya provinsi tapi besarnya seperti kabupaten ya, itu susah. Bahkan setiap 2-3 kilo ada camp-camp militer di wilayah umat Islam itu, yang mereka tidak bisa berkutik ya, untuk bebas menyelenggarakan. Dan yang paling longgar di Malaysia, itu pun susah ya, saya melihat pondok-pondok itu sedikit sekali, dan konsekuensinya kualitasnya juga turun sekali. Maka saya pikir saya nggak bikin pesantren di Indonesia lah, karena di Indonesia ini semua model sudah ada. Di Malaysia ya, masih banyak ya, peluang ya, mereka memerlukan untuk membangun pesantren dan meningkatkan kualitasnya ya. Saya akhirnya ingin bercita-cita mendirikan pesantren di sana. Itu pun tidak bebas, Pak, mesti kawin dulu dengan orang sana. Iya. Ya. Pun sudah. Akhirnya kawin. Ya, karena untuk dakwah kawinnya kepada putri kiai. Ya, akhirnya saya bebas. Ya, namun tetap saja ya, melakukan sesuatu banyak sekali izinnya. Izin ini, izin itu, izin ini, izin itu. Ya, susah. Saya berpikir tuh apa saya tambah lagi istri satu supaya makin kuat gitu. Ya, karena hidup di negara Indonesia ini, Masya Allah. Saya di Malaysia pernah ditangkap, Pak, digerebek polisi. Lagi ngaji baca kitab gini, selesai muncul berdiri preman-preman polisi yang ikut ngaji, di belakang baru preman yang pakai seragam. Ya, diambil kitab saya, isi formulir, terus diangkut, dibawa ke JAIS ya, Jabatan Agama Islam Selangor. Kenapa? Karena saya membaca kitab tentang Wihdatul Wujud ya, di negara-negara Malaysia masih diharamkan pemikiran itu, dianggap sesat. Tapi sejak 2010 sampai sekarang saya nggak berhenti membaca kitab itu di Malaysia, meskipun pernah ditangkap sekali ya. Begitu ditangkap, ditanya, "Tuan ngapain tadi?" Ya, seperti yang Anda lihat. "Apakah Anda menyebarkan paham Wihdatul Wujud?" "Bukan. Saya membaca kitab sesuai dengan judul kitabnya, Al-Idah ya, penjelasan tentang apa yang dimaksud min Wihdatil Wujud." "Oh, bukan penyebaran ya?" "Bukan." Nah, apa Wihdatul Wujud itu? Tauhid. Dan terus, "Oh begitu ya, tapi kami diperintahkan untuk
membawa tuan guru ke persidangan, ke pengadilan. Ya boleh ditulis 3 bulan ke depan nanti boleh bicara dengan pakar, ya disidangkan. Ya udah 3 bulan kemudian saya datang ke mahkamah. Ya, saya baca di daftar sidang hari itu di 3 tempat sidang nggak ada nama saya. Saya masuk ke kantornya sistem, saya tanya, ini saya dapat panggilan. Oh ini nggak ada namanya katanya. Ya, kok bisa nggak ada namanya? Ya berarti sudah dicabut gitu. Kok nggak ada surat pemberitahuan? Saya selama 3 bulan itu Pak, ya, kalau kayak orang perang itu sudah betul-betul siap untuk dialog dengan pakar. Begitu sampai di mahkamah ternyata nggak ada, langsung lemes saya itu. Ya Allah, sia-sia. Rupanya para ulama di Malaysia semua ya protes, kamu salah tangkap, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bebas. Ya, dan itu istrinya ada orang Malaysia. Tambah kuat. Ya. Warga negara. Ya tapi masya Allah ya di Indonesia ini ya, luar biasa. Saya dulu ketika tahun 99 terjadi devaluasi, krisis moneter, ya itu di luar beritanya Indonesia buruk sekali, sampai saya malu menjadi rakyat Indonesia. Saya waktu itu 99 berjanji untuk pindah warga negara. Ya, pilihannya Inggris, Belanda, atau Jerman. Terus saya cari teman-teman yang ada informasi bisa pindah warga negara. Sudah dapat Pak, dan sudah sepakat dengan istri kita pindah warga negara. Sudah mulai diurus apa. Namun tiba-tiba saya terpikir, oh saya punya guru, saya belum minta pendapatnya. Maka saya minta pendapatnya guru. Lalu beliau, kenapa kamu ingin pindah? Karena saya pikir kalau pulang ke Indonesia, ya, mungkin saya tidak dapat melakukan perubahan sedikit pun, karena kebobrokan, kerusakan dari tingkat RT sampai tingkat istana. Kayaknya tidak mungkin, mesti ya, dihabiskan dulu satu generasi baru ya, tumbuh generasi baru bisa mungkin. Ya, kemudian beliau hanya menjawab beberapa kalimat saja. Tidak, kamu salah membuat keputusan itu. Kamu pesimis terhadap melakukan perubahan karena di dalam dirimu tidak ada perubahan. Kalau di dalam dirimu ada perubahan, maka selama-lamanya ya, kita punya harapan untuk melakukan perubahan. Itu dengan beberapa kalimat itu langsung hilang Pak. Ya, keinginan tadi yang udah bulat untuk pindah warga negara hapus. Nah, langsung ya Allah. Rupanya pesimis itu datang dari dalam, bukan dari luar. Ya, dan dalam itu pengertian tasawuf adalah Tuhan. Ya, martabah ilahiyah. Itu. Nah, maka baru itu waktu itu saya belum bertarekat Pak. Ya, baru setelah itu saya keinginan untuk bertasawuf. Ya. Maka alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai ya, rakyat Indonesia. Itu pun satu nikmat yang agung, nikmat yang besar. Maka hendaklah kita jaga keamanan ini, kenyamanan ini. Ya. Coba ini kumpul begini, nggak ada polisi atau emang nggak ada polisi di kampung ini? Ya. Di mana-mana di sudut kampung pun sudah ada mata-matanya. Ya. Saya pernah lagi ceramah, turun ceramah, ditanya mana paspor, mana kamu berani-berani gitu.
Ya, tapi saya membawa banyak sekali ulama-ulama Timur Tengah. Ya, terutama saya ngadain seperti di kampung saya misalnya, sejak tahun berapa tuh saya setiap tahun 2-3 kali menurunkan ulama dari Timur Tengah. Ya, malah kita lapor polisi, polisinya kita minta datang ke rumah, minum kopi, saya mengundang penceramah. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nikmat sekali Indonesia ini. Ya. Ya. Umat Islam mendapat peluang ruang yang besar, maka ini adalah satu peluang yang kompetitif ya kepada umat lain, ya kepada bangsa lain dan lain sebagainya. Ya, dan ini juga satu peluang yang diharapkan oleh negara-negara lain, bahwa kebangkitan itu datang dari negara kita. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Saya dari dulu kurang percaya ada kriminalitas ulama, itu enggak, itu mainan politik sebetulnya. Ya, karena buktinya kita masih nyaman senyaman-nyamannya. Ya. Kalau ada yang dikriminalitaskan, gitu, ya itu karena dia melanggar ya, etika yang saya mendengar istilah yang diangkat, Islam rahmatan lil alamin gitu. Ya. Jadi kalau tidak Islam rahmatan lil alamin, mesti ya. Dan di negara Arab sama sekali tidak ada kebebasan. Kita di airport pakai baju ustadz, pakai baju kiai begini dihormatin. Nah, pergi ke Arab pakai baju begini dianggap petani dan pencuri. Ya, karena pencurinya pakai baju begini Pak, pakai sorban. Ya, tukang panggul, tukang. Ya, jadi ulama mesti menunjukkan pakai jas, pakai dasi. Saya kalau ke Mesir ganti kostum, daripada dipandang sebelah mata, tidak dihormatin. Ya, begitu pakai dasi, pakai jas. Saya baru melihat saya gagah itu kalau pakai jas, pakai dasi. Ya, baru. Ahlan ya beh, katanya. Ya, selamat datang bos. Tapi kalau pakai jubah, dilihat juga enggak. Ya. Saya melihat ulama Al-Azhar, kalau saya yakni yahsunu dzan bihi annahu waliyun min auliyaillah. Ya. Saya melihat ulama Al-Azhar yang saya berprasangka itu wali, diinterogasi di apa? Ya. Kita penceramah selebritis aja itu dihormatin deh. Ya. Allah. Nah, ini dan semua ulama di Timur Tengah datang ke kita ini, dia bilang surga. Ya. Bahkan ulama yang pertama kali masuk ke Indonesia, dia bilang, aku baca sejarah sahabat Nabi, bersama Nabi itu kami dapatkan di Indonesia. Masyarakatnya terhadap ulamanya, terhadap agama, ya, itu tidak ada terjadi di negara Arab. Atau memang simbol-simbol itu tidak ada sebetulnya. Adapun kekuatan ilmu dan iman, kewilayahan tetap sama ada di semua negara Islam. Hanya suasana politik, sikap pemerintah, dan itu yang nikmat bagi negara, bagi rakyat Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya ingin bersama-sama merenungi sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 18,
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika engkau hitung nikmat Allah ini, maka engkau tidak dapat menghitungnya, dan juga tidak dapat engkau bersyukurnya. Namun kenapa diakhiri Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Sudah diberikan nikmat, dan nikmat itu tidak dapat kita syukuri, nikmat itu tidak dapat kita hitung untuk disyukuri, tetapi Allah Laghafurur Rahim. Nikmat kita diwujudkan, nikmat menjadi umat Islam, dan nikmat-nikmat lain. Kalau dibanding dengan kesusahan, kesedihan, tidak berbanding. Mestinya hampir kita ini umat Islam plus tadi nikmat menjadi rakyat Indonesia, tidak berbanding dengan apa yang kita sebut kesusahan, kesedihan, penderitaan. Sebenarnya hampir semuanya terhapus oleh nikmat itu. Maka semoga juga kita mendapat ampunan dan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita kategorikan, nikmat itu hanya ada dua. Pertama, an-ni'matul mutlaqah. Kedua, an-ni'matul muqayyadah. Nikmat yang mutlak. Nah, nikmatun mutlaqatun ini muqayyadatun bisa'adatil abadiyah. Nikmat yang mutlak ini adalah nikmat yang bertautan dengan kebahagiaannya yang abadi. Jadi ada nikmat yang mutlak, artinya nikmat kan melahirkan kebahagiaan. Karena ini mutlak, tiada batasnya, maka kebahagiaannya pun abadi. Dan yang kedua, nikmat yang muqayyadah, terbatas. Sebetulnya apa nikmat yang mutlak itu? Islam. Makanya ulama ada yang berkhutbah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina nikmatal Islam, katanya. Nikmatal iman, nikmat Islam. Nikmat Islam ini nikmat yang mutlak. Kita ditakdirkan bukan atas dasar permintaan kita menjadi umat Islam. Ini sungguh nikmat yang tidak mampu kita syukuri. Dan nikmat inilah yang memberikan kebahagiaan yang abadi di dunia qablal akhirah, di dunia sebelum akhirat. Dan itulah yang kita mohonkan setiap sholat, bahkan setiap kita mengirim doa. Nikmat ini kita selalu berkata dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tafsirannya adalah Islam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, Islam. Artinya bimbinglah kami di jalan yang lurus ini. Namun di situ kemudian disambung dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus ini jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Rupanya ada pemilik nikmat ini yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan nikmatmu. Wa raditu lakum Islam dinan. Wa raditu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu din diidopahkan ke kum. Artinya
ada orang yang mendapatkan nikmat agama ini sempurna. Maka itulah kita mohon kepada Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan atau kepada nikmat seperti yang Engkau berikan kepada ahlinya. Minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Rupanya mereka lah 4 orang itu, nabi, aulia, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Orang soleh ini orang yang punya ilmu dan beramal ilmu syariah dan beramal berdasarkan syariah. Nah, ini adalah 4 orang ini yang memiliki nikmat mutlaqah yang mereka berbahagia ya dengan kebahagiaan abadi di dunia wal akhirah. Kalau Nabi kita tidak perlu bicarakan. Ya. Siddiqi. Siddiq adalah orang yang benar, orang yang jejak itu. Seperti siratal mustaqim fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau kursi ini, meja ini supaya enggak goyang, maka duduknya mesti sidik, mesti pas gitu, nggak miring sana, nggak miring situ. Itu siddiq. Ada perbedaan shadiq dengan siddiq. Kalau shadiq, lidahnya lurus dengan perbuatannya. Kalau siddiq, hatinya, lidahnya, dan perbuatannya. Nah, orang yang siddiq, orang yang jalannya lurus, hatinya, pikirannya, perbuatannya, ya, semua menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya untuk menjadi orang siddiq ini penuh cobaan, penuh ujian, penuh liku-liku. Kalau sudah mendapatkan nikmat ya, mutlak ini, maka dia akan bahagia. Siddiq adalah para aulia yang telah menyaksikan hatinya, ya, pikirannya bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak terusik ya, dengan apapun yang terjadi, semuanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga mereka mengatakan al-man'u ainul ata ya, kalau Allah enggak ngasih, itu ngasih. Sehingga mereka mengatakan, kalau aku mendapatkan apa yang aku inginkan, aku gembira 1 kali tapi sedih 9 kali. Tapi kalau enggak dapat, sedih 1 kali ya, gembira 9 kali. Dalam keadaan apapun orang siddiq tetap bahagia. Apa kebahagiaan abadi itu? Kebahagiaan yang tidak berubah oleh apapun. Seperti di surga misalnya nanti, itu bahagianya abadi karena ya bahagia terus, nggak ada yang merubah. Di dunia ini ya, disebut tidak abadi, fana. Karena habis punya duit, kemudian nggak punya duit. Habis sakit, habis sehat terus sakit. Ya, tadinya senang, sedih, ya, berubah. Tetapi jika orang-orang yang siddiq, yang telah melihat sesuatu semuanya dari Allah, maka ya, dia melihat hanya Allah yang memberikannya, maka tidak terusik kebahagiaannya itu, kegembiraannya itu oleh perubahan apapun. Itu siddiq. Namun untuk berjalan di jalan yang lurus dan menjadi orang yang siddiq, itu penuh liku-liku. Jika berhasil, maka dia mendapatkan nikmat yang mutlak. Dialah pemilik kedua yang memiliki nikmat itu. Ada yang ketiga, mati syahid. Dia tidak melalui jalan yang liku-liku. Jika ada perang,
masuk terus lurus, mati, dan dia selamat, bahagia. Tapi di akhirat, ya, tidak di dunia. Yang keempat adalah orang soleh. Ini pun paling terakhir, tapi dia termasuk orang yang berbahagia. Nah, orang soleh ini semoga itu adalah kita semua, karena kita orang-orang yang beramal, beraktivitas berdasarkan Islam. Sepatutnya kita juga bahagia. Kenapa? Karena hanya orang Islam yang kalau diberi musibah diampunkan dosanya, diberi pahalanya, dan ditingkatkan derajatnya. Itu sebab orang-orang sidik itu malah ingin, ya, artinya bukan ingin, ketika dia ditimpa musibah tadi, sedihnya cuma 1 kali, ya musibah itu tapi 9 kali bahagia, karena diampun dosanya, ya, diberi pahalanya, ditinggikan derajatnya, dicerdaskan pikirannya, ditambahkan pengalamannya, kedewasaannya, kematangannya, dan banyak sekali, ya, maka dia bahagia, ya. Maka kita pun seorang yang mengamalkan Islam, bahwa kesedihan kita, penderitaan kita, kesusahan kita, itu sebetulnya cinta Allah kepada umat ini. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita umat Islam kembali ke akhirat dalam keadaan bersih. Dan ini yang perlu kita pahami betul-betul, yang kita jadikan patokan dalam hidup. Kalau kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesedihan, kita ingat nikmat ini, nikmat Islam ini, maka mestinya hapus, hilang, dan bahagia. Banyak kisah-kisah para wali. Ada kisah seorang wanita solehah, dia jalan dan jatuh terkilir di atas batu-batu kerikil yang besar. Luka kakinya, semua tangannya ketika jatuh meringis, mengaduh, merah. Tapi seketika kemudian senyum cerah gembira. Ketika ditanya, kenapa perubahan itu? Tadi aku lihat engkau mengaduh, merah muka kamu. Ya karena berdarah. Tapi kemudian berubah. Aku teringat, ya, hadis-hadis Rasulullah bahwa semua kesusahan, keletihan, hatta ketusuk jarum Allah ampunkan. Kita nggak ngapa-ngapain, diampun dosa kita. Karena Allah menginginkan orang yang telah mendapatkan Islam ini pulang betul-betul bersih. Sampai di akhirat, ya, Nabi sudah jauh-jauh hari mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku untuk umatku yang punya dosa-dosa besar. Allah, saya terkadang berpikir kayaknya di akhirat yang paling banyak mendapat syafaat bangsa Indonesia kayaknya. Karena maulidnya itu di mana-mana dan tidak berhenti. Apalagi Ustadz, maulid 2 bulan full, ya, diundang pagi, diundang sore, diundang malam. Ya Allah, sampai berat badannya bertambah, ya, sampai dihukum sama Allah dengan diabetes karena kebanyakan makan. Mangan ya. Ya. Allah, itu semuanya nikmat. Ya, ini nikmat yang mutlak, yang tidak terikat waktu, tempat, dan bilangannya, tiada terbatas, maka memberikan kebahagiaan abadi. Hendaknya kita mendapatkan nikmat seperti ahlinya 4 orang tadi itu, ya, mereka betul-betul
orang yang bahagia. Namun kita heran, agama ini sudah sebagai anugerah kebahagiaan, masih saja orang Islam ya, menderita. Nah ini perlu banyak mengaji agar dia memahami agamanya, sehingga dia dapat kebahagiaan yang abadi dari nikmat Islam ini. Ya. Yang kedua, nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terikat. Nikmat harta ya, ada habisnya, ada bangkrutnya. Nikmat sehat, ada sakitnya. Udah senang-senang habis duitnya. Udah senang-senang ya, beubang, copot giginya, ya, tulangnya otek, ya, sudah tenaganya hilang. Ya. Nikmat istri solehah, ya, mati Pak. Dapat lagi istri yang kedua tolehah, ya, ya. Dulu katanya Imam Ahmad, istri yang pertama soleha, wafat, dapat yang kedua toleha. Ya, dunia gitu. Artinya kalau kita mencari kebahagiaan di nikmat yang terikat itu nggak dapat. Nikmat kedudukan lengser, ya, habis periodenya, pulang kampung dah. Ya. Nggak ada yang abadi kecuali nikmat Islam itu. Maka ada ungkapan orang sufi, orang yang siddiq, katanya annas sufi ghairul khalqi. Kan bahaya itu ya, bahwa sufi itu bukan makhluk. Itu simbol bahwa dia orang yang berbahagia. Ada lagi qalbus sufi khalidun, itu orang-orang siddiq, hatinya tidak berubah, ya, diberi nikmat, ya, dia menikmati kebahagiaan tapi dia takut, sedih, ya, maka dia tetap dalam keadaan bahagia yang ya, muqtadil. Dikasih musibah, sedih, tapi dia bahagia karena di belakangnya anugerah yang besar, maka tetap dia dalam keadaan kebahagiaan yang muqtadil. Kan ada dalam hadis, seorang di akhirat ditanya oleh Allah, wahai hambaku, ya Tuhanku, engkau ini orang yang dulu di dunia, ketika itu kamu hari itu, bulan itu, tanggal itu kamu minta ini, lalu aku tidak kabulkan. Ya betul wahai Tuhan. Hari itu juga tanggal sekian, bulan sekian, engkau ingin aku tidak kabulkan. Ya betul. Terus disebutkan banyak sekali keinginan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Disebutin itu, didikte oleh Allah itu. Rupanya banyak sekali. Hamba itu sampai sudah sedih, mau diapain saya ini? Ya. Maka silahkan kau lihat ini. Rupanya dia melihat surga yang sejauh mata memandang begitu luas dan indah yang tidak pernah dia lihat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Ya. Maka dia nanya, ini apa wahai Tuhanku? Ini semua yang keinginanmu dulu tidak dikabulkan ini. Menangis. Apa menangisnya? Ya Allah, tadi mah dulu di dunia semua keinginanku jangan kau kabulkan. Ya. Maka kalau keinginan tidak dikabulkan, gembiralah. Allah kalau tidak menundanya, ya, menggantinya atau diubah menjadi kebahagiaan di surga. Maka al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang melawan, merendahkan nafsunya,
dan dia berbuat bukan untuk hari ini tapi untuk setelah kematian. Ya, itulah kebahagiaan yang raihahnya, ya, hembusan harumnya kebahagiaan itu sudah dihirup di dunia ini, dan itu nikmat Islam. Ya. Tetapi kalau apa yang kebahagiaan muqayyadah dari berbagai keinginan kita kepada harta dunia, tahta, Toyota, senjata, wanita, tahta, itu muqayyad, terbatas dan hilang, dan kita tidak mendapat kebahagiaan. Istri cantik itu umur 20 tahun. Kalau sudah berubah menjadi umur 80 tahun, aduh, ya. Repot. Mandang aja ogah. Ya. Sudah di depan aja merem, Pak, kena ada di depan. Saking ku nggak mau ngelihatnya. Ya. Bahkan disuruh sana. Ya. Sudah tangannya bersentuhan, bertumpangan begitu tangannya di kursi, nggak sadar, Pak. Berapa jam baru sadar. Wih, ya, saya kira tangan kursi, rupanya tangan kamu, katanya. Itu habis. Mudah aja dipandang, ya, hanya engkau, kan gitu. Ya. Dekat aja langsung nyetrum, ser, gitu. Itu sebentar. Ya, artinya bahwa kita mencari kebahagiaan pada nikmat yang muqayyad, dan kita mendapatkan nikmat itu satu kesedihan diganti oleh Allah dengan nikmat abadi dengan sebab Islam. Ya. Adapun itu sebab dikatakan ad-dunya jannatul kafir, katanya. Ya, dunia itu surganya orang kafir. Adapun orang mukmin, dunia itu apa? Sijnuhu, ya, penjaranya. Maka apabila dia mendapatkan Islam, maka di dunia ini dia mendapatkan kebahagiaan abadi di jiwanya. Meskipun di fisiknya hampir nikmat muqayyad itu tidak diperolehnya, tapi kebahagiaan abadi. Biar rumah rombeng, ya, buruk, katanya. Biar makan seadanya, ya. Biar istri pun tidak terlalu cantik, ya. Tapi umat Islam ada kebahagiaan, ya, yang tidak dinilai oleh harta. Kata-kata ini hanya ada pada orang Islam maknanya, ya. Karena dia punya akidah, dia punya tauhid, dia punya kepercayaan, ya, yang hakiki, yang benar menurut hakikatnya, bukan khayal, bukan zon, tetapi yakin. Itulah nikmat-nikmat yang sebenarnya apabila kita ditimpa musibah, ingat kepada semua nikmat baik yang muqayyad, yang terlampau banyak, ya, dan nikmat yang mutlak yang kita telah mendapatkannya dan Allah menempatkannya. Kita dilahirkan, ditakdirkan telah menjadi orang Islam, maka hendaklah kita tambah ilmu pengetahuan kita, keislaman kita, agar betul-betul kita melihat, merasakan nikmat yang mutlak itu, sehingga kita juga mendapatkan kebahagiaannya. Itu sebab setiap sholat kita disuruh meminta kepada Allah untuk mendapatkan nikmat seperti ahlinya. Minas siddiq, minan nabiyina wasiddiqina wasuhada wasalihin wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang yang sebaik-baiknya disertai oleh rafiq yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adapun nikmat yang muqayyadah adalah nikmat yang kalau orang tidak dapat mensyukurinya, sudah nikmat itu sebentar maka rasanya hilang. Ya, itu sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, ini nikmat muqayyadah. Inilah manusia kebanyakannya begitu. Ya, manusia ini tentang nikmat-nikmat yang muqayyadah, apabila diuji, setelah itu dihormati, diberi nikmat, apa bicaranya? Fayaqulu rabbi akraman. Saya dulu susah, dulu ya, tapi sekarang Allah membalas dengan kesusahan itu. Itu manusia. Padahal Allah memberi, nggak ada urusannya dengan kesusahan kita. Kesusahan saja itu anugerah. Ya. Tapi Allah menceritakan perilaku manusia yang tidak tahu nikmat. Dikira susah, sedih, sengsara, duka yang diberikan, kemudian diberi nikmat. Ini sebab kesusahan dia, lalu diberi nikmat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ini memang nasib anak soleh. Ya. Atau disebut, wah ini karena mungkin karena kakek saya dulu, wah saya ini keturunan, wah ya, padahal tidak ada. Justru idza ahabballahu abdan ibtalah. Ya. Hamba ini malas tapi Allah suka, maka dikasih musibah. Ya, karena dengan musibah orang ingat Allah, itu kan nikmat. Ini enggak. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Dulu saya betul-betul susah, betul-betul menderita, betul-betul ya terlunta-lunta, tapi karena saya terus berusaha dan karena dulu saya susah, maka Allah menghormatinya, memberi nikmat. Itu semua berkat kesabaran saya dan wow, itu manusia. Padahal musibah tadi itu nikmatnya udah banyak banget, tapi dia tidak melihatnya karena dia tidak paham Islam. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizq. Ketika diuji, bahkan tidak diberikan nikmat, malah dikurangi rezekinya. Malah bertanya, fa yaqulu rabbi ahanan. Kenapa ya Allah ini ya merendahkanku, menyusahkanku, membuat aku menderita? Apa salahku? Padahal aku ini ustadz, ya, sudah 30 tahun jadi ustadz, membantu agamanya, menyebarkan agamanya. Wah, ini manusia. Ya, kalau dia tidak punya nikmat Islam, dia tidak tahu bahwa dia telah mendapatkan nikmat yang mutlaqah, yang dengan Islam ini musibah pun lebih mengandung anugerah yang besar daripada nikmat. Bahkan nikmat mungkin dipertanyakan. Maka para wali dulu yang kaya itu meninggalkan kekayaannya ikhtiaran dengan sukarela. Ya. Jadi mereka itu fakruhum ikhtiaran, miskinnya itu atas pilihan sendiri.
karena ingin mendapatkan anugerah yang banyak. Kalau kita kan memang sudah terpaksa miskin, bukan kita pilih. Bahkan musibah dari Allah kita mau tolak. Apa salahku ya Allah? Ya, saya kan, nah ini rusak semua nikmat itu. Itulah Allah bikin menderita, sengsara, duka lara di tengah lautan nikmat yang tiada batas. Karena Allah tetap sudah mentakdirkan kita umat Islam dan tetap menginginkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya. Coba kita lihat orang di luar Islam bekerja itu 24 jam susah. Ya, di Cina kayaknya seneng aja itu. Kita dagang bangkrut aja sedih berhenti terus. Ya, mereka tidak. Karena itu surganya. Disitulah ya, semua kebahagiaannya dan tidak punya harapan lagi ya, di dalam jiwanya. Kalau kita, ya, orang yang di dunia itu bujang, nggak kawin-kawin sampai mati, itu di surga diganti oleh Allah itu banyak sekali istrinya. Ya. Maka hati-hati ngelihat orang bujang, ya. Wah ini kok nggak kawin-kawin. Itu Pak di akhirat paling banyak istrinya. Kita iri Pak. Kita di akhirat bidadarinya istri kita lagi. Tapi dia banyak sekali itu. Allah. Sayang saya takdirnya sudah istrinya lebih. Ya. Artinya tidak ada apa yang tidak keinginan kita di dunia ini tidak terkabul. Makanya orang sufi mengatakan jika tumbuh satu keperluan, hajat, keinginan, itu sebetulnya berita, utusan yang datang dari Allah bahwa Allah memberi, bahwa Allah akan memberi. Maka mestinya ketika timbul keinginan, ya, para sahabat dulu apabila timbul keinginan terus dia bekerja dan berdoa. Kenapa? Karena Allah akan memberi. Kenapa berdoa dan bekerja? Karena dia tahu bahwa Allah yang memberi sebagai Tuhan, dia hamba yang lemah, maka dia mesti menunjukkan keperluan kepada Allah. Maka dia berbuat dan berdoa. Bukan berbuat itu untuk menciptakan ya, keinginan hasil yang kita harapkan. Bukan. Bekerja itu izhar al-iftiqar ilaihi. Doa itu izhar al-iftiqar ilaihi. Maka mereka memahami agama itu benar ya. Maka mereka bekerja tidak berhenti karena dia hamba. Dan capek kerja dihapus dosanya. Yang puasa, sholat tidak dapat menghapusnya. Ya. Kita betul-betul berada dalam lautan nikmat. Ya. Maka jangan seperti yang Allah ceritakan. Apabila uji musibah lalu setelah itu Allah ganti dengan kenikmatan, wah itu ya berkat ya, kehebatan saya, kesabaran saya, bukan. Ada orang diberi anugerah ilmu, ibadah, kesolehan, ketaatan, tidak melanggar perintah Allah dan terus menjalani perintah Allah, tidak berbuat akhlak buruk, semua akhlaknya baik, ya, malah lupa kepada Allah. Ya. Maka Allah takdirkan maksiat. Itu pun nikmat. Dengan maksiat dia terus merasa hina dina ya, dan merasa hamba yang tidak berguna ya. Coba dosa diberikan itu hikmah, dan hikmah itu datang dari rahmat, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam mestinya sudah tidak
melihat kiri kanan, hanya yang dia lihat Allah saja. Dia dan Allah, selesai. La yaltafit ila ahadin wa la yatadakhal ala ahad ala ghairihi. Jangan nengok urusan orang dan jangan ikut campur kepada keadaan orang lain. Jangan melihat keadaan orang lain, jangan ikut campur kepada urusan orang lain. Karena semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mendapatkan ya, sifat seperti itu pun nikmat. Itulah nikmat Islam. Itulah yang ada pada ahlinya tadi. Itu sebab dia mencapai kebahagiaan abadi. Ya, mencapai kebahagiaan yang tidak terusik oleh keadaan apapun. Kenapa bila dikasih musibah itu bahagia lagi? Ya, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, turunkan musibahmu, jangan kau ansur. Turunkan sekaligus agar aku mendapatkan anugerahnya semua yang ada di belakang itu. Ya, karena tidak mungkin Allah telah memberikan Islam kepada orang itu dan Allah menderitakannya di dunia dan di akhirat. Karena kita telah mendapatkan nikmat yang abadi, kebahagiaannya yang abadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat ini dan orang yang dipelihara oleh Allah untuk terus dapat mensyukuri nikmat itu. Karena Allah berjanji, apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu, ya, mengekalkan, menambahkan nikmat itu, dan Allah hilangkan penderitaan azab yang pedih. Ya, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka kekal nikmat itu. Tetapi kalau kamu tidak bersyukur, kufur, maka Allah siksa. Salah satu siksanya selalu menderita, selalu kurang, selalu susah. Itu karena tidak bersyukur. Ya. Maka semoga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.